dilaporkan sebesar 111 triliun anggaran pendidikan tidak terserap. Menanggapi hal ini, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbudristek untuk memeriksa pihak-pihak yang menerima sebesar 20% anggaran pendidikan dari APBN. Menanggapi hal ini, bagaimana tanggapan Anda? Berapa? 111 triliun? Anjay, bisa haji 5 kali nih. Nah kalau kayak gitu, pasti ada masalah. Kalau nggak dari perencanaannya, dari pengelolaannya. Nah kalau kayak gitu tuh harus dicari nih sumber masalahnya tuh gimana. Nah tapi gimana ya cara nyari masalahnya ya? Tenang aja, Win. Dalam pemeriksaan anggaran pendidikan ada yang namanya konsep audit pendidikan. Nah, audit pendidikan ini yang nantinya bakal ngecek dan memeriksa apakah anggaran yang dilaksanakan sesuai atau enggak. Benar banget, nggak hanya dari segi manajemennya, administrasinya, dan semua anggaran pendidikan itu bisa dicek melalui audit pendidikan. Nah, pasti kalian kepo nih sama konsep audit pendidikan. Yuk simak video ini. Sebelum memulai video ini, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 4. Halo semuanya, kenalin aku Anissa Nur Febriana dengan NIM Airan 043. Perkenalkan, nama aku Hilda Evan Afriliani dengan NIM terakhir 041. Halo, nama aku Istiaza dengan NIM akhir 050. Halo semuanya, nama aku Winda Dwi Devianti dengan NIM terakhir 014. Tidak lupa juga nih, ada Bapak Eka Ariwibawa selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pendidikan. Nah, udah pada kenal kan? Untuk teman-teman sekalian, selamat menyaksikan. Halo, jadi apa itu audit pendidikan? Audit pendidikan adalah proses evaluasi yang sistematis dan independen terhadap seluruh aspek pendidikan dalam suatu institusi ataupun lembaga. Audit pendidikan mencakup penilaian terhadap beberapa elemen seperti manajemen, kurikulum, kebijakan, metode pengajaran, sarana prasarana, dan pencapaian hasil belajar siswa. Di sini kita akan membahas lebih mengerucut terkait dengan audit pendidikan. Apa sih audit mutu pendidikan itu? Jadi, audit mutu pendidikan itu adalah evaluasi yang lebih spesifik dan berfokus terhadap aspek kualitas pendidikan. Nah, audit mutu pendidikan mengevaluasi apakah suatu institusi itu sudah mencapai standar kualitas pendidikan, baik itu dari pemerintah, pihak akreditasi maupun standar internasional. Fokus utama dari audit mutu pendidikan adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran itu bersifat berkualitas dan juga berkelanjutan dalam hal pengajaran, kurikulum, sumber daya, hasil belajar, dan juga hasil pelayanan lainnya. Kenapa sih kita melakukan audit pendidikan? Oke, kita melakukan audit pendidikan itu untuk memastikan bahwa semua proses dan hasil pendidikan itu berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, baik itu dari pemerintah dan lembaga pendidikan yang terkait. Nah, intinya melalui audit pendidikan itu, semua proses pendidikan itu dapat dipastikan kualitasnya. Nah, kenapa sih audit pendidikan itu penting dilakukan? Yang pertama, penjaminan mutu. Audit adalah bagian dari sistem penjaminan mutu, di mana kita menetapkan standar, melaksanakan, mengevaluasi, mengontrol, dan meningkatkan mutu pendidikan. Lalu yang kedua, audit pendidikan itu juga dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Nah, audit itu membantu mengecek apakah kondisi di lapangan sudah sesuai dengan standar mutu yang berlaku, biar lembaga pendidikan itu tetap patuh dengan aturan yang ada. Lalu, evaluasi dan pengendalian mutu. Proses ini dipakai untuk mengevaluasi apakah standar pendidikan sudah berjalan dengan baik atau belum, dan memberikan rekomendasi perbaikan kalau perlu. Ini penting banget nih untuk menjaga kualitas pendidikan di Indonesia. Poin berikutnya adalah akuntabilitas. Nah, audit pendidikan itu membuat lembaga pendidikan lebih transparan dan akuntabel. Jadi, mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan ke pemerintah, masyarakat, atau pihak internal. Nah, teman-teman, audit pendidikan itu penting banget dilakukan karena dengan melakukan audit pendidikan, lembaga pendidikan itu bisa tahu nih kalau misal ada kesenjangan antara standar dan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga lembaga pendidikan itu bisa segera melakukan perbaikan dan terus meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Indonesia. Nah, kita udah tahu audit pendidikan itu penting banget dilakukan, tapi siapa sih yang ngelakuin audit pendidikan?
Audit pendidikan dilakukan oleh Inspektorat 1, Inspektorat 2, dan juga Inspektorat 3 yang merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal atau Ijen Kemendikbudristek. Masing-masing dari inspektorat ini memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan internal terhadap unit kerja masing-masing di lingkungan Kemendikbudristek, terutama di bidang pendidikan. Inspektorat 1 bertanggung jawab atas pengawasan internal di unit-unit kerja seperti Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Inspektorat 2 melakukan pengawasan internal terhadap unit-unit kerja lainnya, termasuk Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan. Inspektorat 3 berfokus pada pengawasan unit-unit kerja seperti Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, selanjutnya, kapan sih audit pendidikan itu dilakukan? Nah, jadi teman-teman, audit pendidikan dilakukan secara periodik 1-5 tahun untuk memastikan kepatuhan dan kualitas dan yang berkelanjutan. Lalu yang kedua itu audit dilakukan ketika institusi akan memperbarui atau mengajukan akreditasi. Lalu selanjutnya jika terjadi perubahan yang signifikan dalam kebijakan, manajemen, dan juga kurikulum. Nah, audit pendidikan dilakukan ketika terjadi penurunan kualitas atau masalah yang serius. Lalu selanjutnya dilakukan secara sukarela untuk evaluasi internal. Selanjutnya adalah menilai keberhasilan inovasi atau program pendidikan yang baru. Nah, teman-teman udah pada tahu kan kapan aja audit pendidikan dilakukan? Selanjutnya kita akan bahas di mana saja audit pendidikan akan dilakukan. Jadi, audit pendidikan itu dilakukan yang pertama di manajemen sekolah atau kampus, di mana yang diaudit adalah terkait tentang tata kelola, pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan. Proses pembelajaran dan kurikulum. Nah, audit dilakukan pada proses pembelajaran, mulai dari metode pengajaran, implementasi kurikulum, hingga kesesuaian kurikulum dengan standar yang berlaku. Sarana dan prasarana. Kenapa sarana dan prasarana ini perlu diaudit juga? Karena untuk mengevaluasi pada infrastruktur fisik seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, teknologi pendidikan, dan fasilitas lainnya untuk mendukung proses pembelajaran. Pengelolaan sumber daya manusia. Nah, audit menilai kompetensi dan kualitas tenaga pendidik dari guru, dosen, tenaga administrasi, serta ketersediaan pelatihan dan pengembangan SDM. Keuangan dan pengelolaan anggaran. Jadi, audit keuangan ini dilakukan untuk memeriksa bagaimana dana dikelola, transparansi dalam alokasi anggaran, serta efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Hasil belajar prestasi siswa atau mahasiswa. Nah, penilaian terhadap hasil belajar dan pencapaian akademik siswa atau mahasiswa untuk memastikan kesesuaian dengan target pendidikan. Dan juga layanan pendukung lainnya. Apa sih yang diaudit? Yaitu seperti BK, kesehatan siswa, dan layanan administrasi yang mendukung kesejahteraan peserta didik. Nah, tadi kan kita udah belajar banyak nih tentang apa itu audit pendidikan, siapa yang melakukan audit pendidikan, kapan dan juga di mana. Nah, sekarang waktunya kita belajar tentang langkah-langkah melakukan audit pendidikan. Mbak. Oh, ya. Jadi kalau kita ngomongin audit pendidikan ya, di situ tuh ada beberapa tahapan. Nah, ini semua adalah bagian dari sistem penjaminan mutu supaya kualitas pendidikan tetap terjaga. Nah, tahapannya itu yang pertama ada penetapan standar. Nah, penetapan standar itu harus ditetapkan. Standar yang ditetapkan itu berupa standar mutu yang bakal dipakai sebagai acuan. Bisa aja standar ini dari pemerintah, seperti Standar Nasional Pendidikan atau SNP, atau bisa juga standar yang dibuat oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, dalam penetapan standar ini, standarnya itu mencakup banyak hal, mulai dari kualitas pengajaran, manajemen SDM, hingga kualitas fasilitas yang ada di sekolah itu sendiri. Nah, yang kedua ada pelaksanaan standar. Setelah standar ditetapkan, saatnya menjalankan segala aktivitas pendidikan sesuai standar itu, termasuk proses belajar mengajar, manajemen, dan lainnya. Intinya, semuanya harus berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Nah, setelah melakukan pelaksanaan, berikutnya kita akan melakukan evaluasi pelaksanaan. Nah, pada tahap evaluasi ini digunakan untuk mengecek apakah pelaksanaannya itu sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan di awal tadi. Evaluasi ini bisa dilakukan oleh audit internal atau juga dari lembaga eksternal. Nah, auditor akan mengumpulkan bukti-bukti untuk melihat apakah kegiatan pendidikan di lapangan sudah sesuai dengan standar atau malah ada yang perlu diperbaiki nih. Selanjutnya ada pengendalian dan tindak lanjut. Jika di sini ditemukan ketidaksesuaian, maka disinilah pengendalian dilakukan. Biasanya, auditor kasih rekomendasi perbaikan baik untuk mengatasi masalah atau sekedar meningkatkan kualitas di beberapa area. Nah, disinilah keputusan diambil untuk memastikan mutu pendidikan tetap terjaga. Oke, nah, yang terakhir, ada yang namanya tahapan peningkatan standar. Dari hasil-hasil audit tadi, standar mutu itu bisa ditingkatkan. Nah, hal ini dilakukan supaya lembaga pendidikan itu terus dapat beradaptasi dengan perubahan, baik itu dari segi perubahan teknologi, kebutuhan siswa, hingga tuntutan masyarakat. Nah, siklus tadi ini tuh penting banget untuk memastikan lembaga pendidikan ini selalu berkembang dan semakin baik seiring dengan berjalannya waktu. Nah, selain itu, lembaga pendidikan itu dengan adanya siklus-siklus tadi juga dapat mempertanggungjawabkan nih kualitas pendidikannya kepada masyarakat dan juga pihak-pihak yang terkait. Nah, bagaimana Win? Pasti kamu sudah paham kan dengan konsep audit pendidikan? Teman-teman juga makin paham kan tentang konsep audit pendidikan melalui video tadi? Demikian cara meminimalisir dan memitigasi permasalahan di dunia pendidikan dengan konsep audit pendidikan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Mana cara meriksanya? Nah, tenang aja Win. Aduh, di belakang banget anjir. Kocak. Konsep audit pendidikan. Pendidikan itu yang nantinya bakal ngecek. Maju banget, Mbak. Aku ya? Iya, malah dia. Jangan kan di bentar. Pendidikan wah, masih selesai. Lah, katanya udah ada. Ke ini doang. Kayak aja. Satu. Gimana?